Ketemu Maradona tuku keramik nang Baliwerti menggok numpak becak. Jare Dona suarane Dani iku koyok korik. Nek suarane Adi koyok rodok-rodok koyok korak. Loh, korik mbek korak kan yo bedanya itu di A co. Nek iku mbek I ya kan. Ngono kok cek angele. Tanya dong sama Sofan dan Cak Awan. Apa bedanya menikah dan kepelaminan? Tidak ada bedanya. Bro, kapan hari Polres Kediri membongkar sindikat pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga dan akte kelahiran? Terungkapnya kasus ini nggak sengaja bro. Polisi pas lagi menggerebek kasus obat terlarang. Menemukan tumpukan dokumen palsu di rumah pelaku. Modus tersangka yakni dengan cara membuka biro jasa atau calo untuk melengkapi pembuatan paspor. Nah kalau ada dokumen yang kurang, ketiga tersangka lantas membuat dokumen palsu. Iso ae cara pelaku. Umpama aku pesen iso enggak kira-kira ya? Ya pesen dokumen toh, mosok pesen katok kubure, patok kuburan. Ya kan, aku harap nikah lagi. Nah kan perlu dokumen persetujuan dari Mbok Wek. Kira-kira iso enggak ya sindikat ini membuat palsunya ya? Soalnya aku wedi njaluk izin, ntar malah diuncali ulek-ulek. Piye carane? Cak Miming, ono tak Miming ta? Gak ono, Cak Awan naik berarti sing pengalaman. Cak Awan kan ono aku. Ya wis, iki beritane, Bro. Ketiga tersangka HRIL dan SH hanya pasrah saat dibawa ke Mapolres Kediri. Dua warga Surabaya dan satu warga Blitar ini dijebloskan penjara lantaran kasus pemalsuan dokumen negara, seperti akte kelahiran hingga kartu keluarga. Kasus ini terungkap berawal dari penggerebekan kasus narkoba oleh anggota Satres Narkoba Polres Kediri di perumahan Kecamatan Ngasem. Saat itu petugas curiga dengan tumpukan dokumen akte kelahiran dan dokumen kartu keluarga. Lantas setelah diselidiki, ternyata dokumen tersebut adalah palsu. Modus ketiga tersangka yakni dengan cara membuka biro jasa pembuatan paspor. Namun jika ada persyaratan dokumen yang tidak lengkap, tersangka lantas membuat dokumen palsu. Selain menahan tiga tersangka, polisi masih memburu satu orang lagi berinisial BG yang kini telah ditetapkan sebagai DPO alias buron. Karena memang persyaratan dalam pengurusan paspor itu adalah harus ada KTP, akte maupun kartu keluarga asli. Jadi yang bersangkutan atau para pelaku ini yang menawarkan jasa bisa membuatkan dokumen, namun para pelaku ini membuat dokumen palsu, sehingga disitulah tindak pidana yang muncul. Ketiga tersangka harus bersiap-siap merasakan hidup dalam pengapnya penjara. Mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Ya, semoga kasus seperti ini tidak ada lagi. Pemalsuan dokumen sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk melakukan kejahatan lain. Contohnya kayak Cak Bro. Aslinya lahir tahun 1908, tapi nang kakak ditulis tahun 2010. Kan wong yo curiga. Masa umur sik 9 tahun tapi wis brewon kabeh. Sik Cak, sing brewon dia sih. Aku oleh nonton ora. Dari Kediri, Amnan Subagio, iNews melaporkan. Serius ta? Serius ta? Yo ayo. Masa ndelok brewok gak oleh. Ngene karo maca karo isin-isin ngono. Cari ini gila-gila muntah ngono kira-kira. Alah do, duduk Dona, sapa jenenge? Nanda, ya Allah kok eling Dona terus ya. Apa ya sejak Dona tidak memilih Adi itu rasanya hidupku itu seperti hancur gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kan Dona dan Adi ini ibaratnya kan batu dan kali gitu loh bro ya. Jadi kalau disatukan jadi batu kali kan. Oli dan mesin. Iku mang, aduh nandarek suaranya betul-betul membuat saya ngantuk. Tapi memang benar ya bro ya, sesuatu yang bersifat palsu itu tidak akan pernah lekang. Pasti suatu saat akan mengalami kegerusan-kegerusan dari hari-hari yang terjadi. Kegerusan hidup, kegerusan umur, kegerusan kebenaran. Dan itu kalau turu-turu. Sof, baik rek. Ndang golek ana sawahe. Ndang didol gawe bayar cicilane cawan. Masalah. Pokoke ya.
Aduh, wis repot musuh wong-wong iki. Muga-muga sekali lagi awak dewi ini tidak ya terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha menolong tapi sebenarnya menjerumuskan kita ke sebuah persoalan besar apalagi berhadapan dengan urusan hukum ya bro ya. Bro, siapkan makanan dan kopi di depan TV karena setelah ini aku bakal balik dengan cerita maling apes sing kepergok mencuri sepeda. Seperti apa kira-kira ceritanya? Aku balik setelah menyelesaikan urusan dengan malaikat maut ya bro, doakan bisa kembali.